Jadi artinya jangan terlalu seke, tapi jangan terlalu boros. Nah, itu perumpamaan itu dalam bersedekah atau dalam membelanjakan harta. Ya, jangan terlalu seke begini. Ya kan, sehingga tidak mau bersedekah. Coba lihat bahasa Al-Qur'an itu dengan penuh sasranya. Jadi ini simbol orang yang terlalu seke, nah sebegini. Artinya tidak dia tangannya dia tidak mau beri kepada orang. Nah itu. Jangan terlalu seke begini. Ya. Tapi jangan juga terlalu boros. Sehingga kalau terlalu boros ya itu Anda tidak bisa menabung apa, atau jangan juga terlalu sedikit-sedikit sehingga bisa dianu orang disalahgunakan atau dimanfaatkan orang. Ramadan misalkan, mentang-mentang Ramadan itu pahala dilipat gandakan, sehingga kalau banyak orang yang memanfaatkan dengan apa, bawa proposal ya kan, bawa proposal kemudian apa lagi, proposal apa lagi, kemudian bawa apa lagi itu namanya, sumbangan ya, baik kalau benar untuk panti asuhan, tapi kalau untuk dirinya sendiri ya kan, atau untuk memanfaatkan kita dapat tolki ya kan. Nah itu ada banyak begitu, jadi kita harus cek and recheck dulu. Nah, ada juga ya kan, banyak minta tidak jelas pas bulan Ramadan banyak sekali itu. Berarti Al-Quran memerintahkan kita bersifat tengah-tengah atau proporsional dan proporsional ya, sesuai dengan tempatnya, yaitu jangan terlalu, jadi jangan terlalu ekstrim dengan sekeknya, jangan juga terlalu ekstrim dalam bersedekahnya. Iya, penyanyi dangdut berkata, yang sedang-sedang saja, ya kan? Nah, yang sedang-sedang saja, jangan juga terlalu lebay, ya kan? Nah itu, coba lihat, ini perumpamaan yang kedua dalam Al-Quran, bahwa jangan terlalu, seakan-akan Allah melarang kita terlalu seke dan terlalu terlalu baik terlalu apa namanya itu ya, ada istilahnya itu, terlalu dermawan atau apa ya, dan seterusnya itu ya. Nah, jadi itu perumpamaan ya. Jadi ini tidak benar terjadi ya, bahwa ada orang begini tangannya di leher kemudian begini, itu apa itu begini, itu hanya perumpamaan loh ya. Perumpamaan itu tidak mesti terjadi. Oke. Selanjutnya perumpamaan yang ketiga, al-amsal musarrafah. Perumpamaan mursalah yang ketiga adalah perumpamaan yang dalam Al-Qur'an yang juga tidak memiliki kata-kata masal, oke, dan tidak ada kata-kata perumpamaan, indikasi-indikasi perbandingan di dalamnya. Beda kalau tadi ya, ada perbandingan ya. Jangan jadikan tanganmu begini, jangan jadikan tanganmu begini. Ada perbandingan, ada perumpamaan, dan ada perbandingan. Kalau ini tidak ada perumpamaan dan tidak ada kata-kata perbandingan, tetapi itu ekspresi bahwa kata tersebut memiliki makna konteks, makna kontekstual, makna majasi, bukan makna sebenarnya ya, bukan makna sebenarnya, sehingga itu menunjukkan namanya al-amsal mursalah. Nah, jadi tidak ada kata perumpamaan di dalamnya, tidak ada kata-kata perbandingan dalamnya, tapi itu ekspresi diri untuk mengungkapkan perasaan, menggambarkan perasaan ya. Nah, contoh pertama misalkan ini. Al-ana hashasal haq. Al-ana hashasal haq. Ini berbicara tentang Nabi Yusuf ketika dituduh dikucilkan oleh
keluarganya ya, dibuang di dibuang di sumur dan sebagainya ya, bahkan difitnah-fitnah juga dengan Sulaiha. Banyak godaan-godaannya Nabi Yusuf ya. Bermula dari mimpi dari bapaknya Nabi Yusuf ya, Nabi Yakub namanya, melihat Nabi Yusuf mendengarkan mimpi dari Yusuf bahwa dia melihat 11 bintang, 1 rembulan dan 1 matahari, semua sujud kepada Nabi Yusuf. Ya kan? Ini ciri-ciri orang hebat. Tapi walhasil setiap mimpi hal tersebut dan didengar secara tidak sengaja oleh 11 saudaranya merasa iri. Orang hebat ini. Usir dia di kampung. Makanya dia dibuang di sumur, kemudian dibawa ke Mesir, jadi budak. Istilahnya tidak ada senangnya kosong. Tidak ada senangnya kodong. Tidak ada. Tapi ketika betul dia menjadi apa istilah sekarang ya, Perdana Menteri lah, atau bendaharawan ya. Bendaharawan dulu di Mesir itu semacam Perdana Menteri. 02-nya Mesir. Jadi 01-nya itu raja, 02-nya itu Perdana Menteri. Cek. Apa yang terjadi? Maka mereka mereka ini menganggap Nabi Yusuf sebagai bendaharanya, dan mereka semua orang Mesir tunduk patuh kepada Yusuf sampai-sampai saudaranya juga ternyata kagum. Oh, Anda adalah seorang bendaharawan, tapi tidak tahu ya, tidak tahu bahwa ini Nabi Yusuf. Dan ketika semua mereka tahu, ternyata betul ketika itu semua itu 11 bintang sebagai simbol. 11 bintang sebagai simbol saudara-saudaranya, rembulan itu simbol mamanya, matahari itu simbol bapaknya sendiri Nabi Yakub. Ketika itu di istana kerajaan Mesir, mereka semua tunduk patuh sujud kepada Nabi Yusuf. Barulah bilang Nabi Yusuf, al-ana hashasal haq. Oh, ini mipading kebenaran. Ya, jadi kalau istilahnya ini bisa kita ekspresikan kalau kita dituduh sesuatu bahwa ternyata tidak benar, al-ana hashasal haq. Sekarang barulah benar. Sekarang barulah kentara kebenaran itu, ya kan? Sama yang keempat ini, alaysa subuhu biqarib. Ya, alaysa subuhu biqarib. Ini istilah ini. Jadi ketika itu Nabi Lut mau ditenggelamkan, ya, mau dibinasakan kaumnya oleh Allah. Kemudian bawa semua siapa yang taat kepadamu ikuti malaikat. Kapan ini subuh ini, anggaplah datang itu malaikat jam 4 ya. Sekarang kan subuh jam 4 lewat ya, 4:15, 4:50. Kemudian sedikit Muhammad bilang karena tidak siap, karena ini simbol dari sesuatu yang tidak siap ya. Kemudian tiba-tiba kalau ungkapan kita namanya eja pina doang, gitu kan? Atau kita bilang tua miramang itu sebenarnya bahwa kita sudah tua, ya kan? Itu ekspresi seperti begitu. Eja pina doang, ada tiba masa tiba akal. Kita biasa-biasa begitu ya. Tiba masa tiba akal. Itu. Oh iya, ini juga. Dah siap kini. Alaysa subuhu biqarib. Subuh itu sudah dekat, ya kan? Itu simbol bahwa dia tidak siap. Jadi walaupun secara tekstualnya artinya bukankah subuh itu sudah dekat? Sudah dekat, tapi itu simbol bahwa ketidaksiapan karena tiba-tiba. Alaysa subuhu biqarib. Jadi nanti Anda bisa istilah ini ya. Istilah amsal dalam Al-Qur'an. Kalau Anda dituduh sama seseorang, ungkapkan dalam Al-Quran, al-ana hashasal haq. Kemudian ternyata terbukti benar, ungkapkan ekspresi pertama. Kalau tiba-tiba Anda disuruh menjadi pemakalah, atau disuruh tampil, disuruh mengobati, disuruh apa, tidak siap. Tidak ada persiapan Anda langsung bilang, alaysa subuhu biqarib. Walaupun ketika itu bukan subuh, ketika itu mungkin maghrib, atau ketika itu mungkin isya, ya kan? Tapi bisa menggunakan ekspresi tersebut. Itu namanya amsalul mursalah. Oke. Mohon maaf hari ini jam 8:30 saya mau apalagi namanya ujian hasil skripsi.
S1 ya. Jadi saya mohon maaf, saya agak mempercepat ini waktu ya. Semoga Anda bisa semua memahami. Dan jangan tinggalkan dulu secara online atau ya secara online. Anda kumpul ke temannya yang atas nama Tiara Putri Komala, yaitu resume catatan Anda. Saya mau lihat apakah Anda mencatat atau tidak. Jangan saya mengajar melamun ya kan, atau sambil main HP apa kan, saya tidak tahu. Maka untuk membuktikan bahwa Anda betul-betul memperhatikan, minimal saya lihat catatan Anda. Ya, minimal 100 kata yang Anda catat dalam resume Anda hari ini. Saya tunggu sampai jam 9:10 ya. Batas terakhir kumpulan kepada Tiara Putri 9:10, dan Tiara Putri mengumpulkan kepada saya beberapa menit setelah ini. Setelah itu ya 9:10. Jadi silakan semua kirimkan tulisan tangan Anda, foto jebrek kumpulkan ke Tiara, kemudian Tiara satukan kirim kepada saya. Oke, mohon maaf khusus hari ini saya agak mempercepat ini setengah jam kurang lebih, karena ada hal yang sangat urgen juga untuk dan sudah dijadwalkan sebelumnya. Terima kasih. Kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Ini juga ekspresi ini amsal ya. Kalau saya bilang kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah, itu amsal mursalah. Itu ungkapan-ungkapan begitu ya. Ungkapan-ungkapan begitu ya. Jadi perumpamaan dalam bentuk ungkapan. Ungkapan ya. Itu al-mursalah namanya. Oke, kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.